dalam persoalan di mana Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan simpulan yang penting bagi kita untuk menyadari betapa tugas itu diberikan kepada Rasulullah untuk menyampaikan salam. Dan alhamdulillah sama dengan tugas kita, kewajiban kita menyampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ini dibalik, Rasulullah ditugaskan menyampaikan salam, menyampaikan alhamdulillah dan salam. Ini berhubungan erat dengan yang kita sudah pernah selesaikan, yaitu mengenai perjalanan assalam. Salah satu perjalanan assalam itu adalah pada saat assalam sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian alhamdulillah itu ada 33 substansi di dalam Al-Quran, di mana 33 substansi itu ada salam yang disampaikan kepada kita sesama kita di dunia. Alhamdulillah mengenai alhamdulillah terkait dengan dunia. Kemudian alhamdulillah terkait dengan akhirat. Ada 33 substansi. Dan satu-satunya yang diberi tugas oleh Allah adalah menugaskan Nabi Muhammad SAW mengatakan kul alhamdulillah wassalam. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya, ya? Mari kita telusuri satu saja, ya, satu saja, nanti baru bergandengan dengan keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kita perhatikan bahasa Arabnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka, apabila datang kepada engkau. Jadi kalau wa idza itu kapan saja, siapa saja yang datang, ya. Alladzina yu'minu bi ayatina, yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadinya orang yang percaya pada Quran, gitu, ya. Faqul salam, maka katakan salam alaikum. Maka bentuk salam itu assalamualaikum. Assalamualaikum artinya salam atasmu. Kalau diterjemahkan sejahtera, tapi dalam arti yang sesungguhnya salam itu adalah terhindar daripada kecelakaan yang bisa merusak kehidupan kita di dunia dan akhirat, ya. Terhindar dari kecelakaan yang mengakibatkan kehidupan dunia dan akhirat rusak. Maka dalam wirid kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, itu 3 potongan ayat itu berada di sisi Allah, ya. Kemudian fahayna rabbana bisalam, itu kita harapkan hidupkan kami
dalam keadaan salam. Hidupkan kami dalam keadaan salam, artinya hidupkan kami dalam bersama Al-Quran. Wa adkhilnal jannata rasalam, dan masukkan kami ke khairat, ke surga dengan salam. Dari 5 potongan itu, di 5 potongan itu tergambarlah berapa puluh ayat Quran yang menjelaskan bagaimana salam itu turun. Pertama, salam itu turun kepada Nabi Nuh, ya. Terus ke nabi-nabi yang lain sampai pada Nabi Muhammad SAW, dan itu menjadi syariat kita, ya. Saling memberi salam, kemudian wajib menjawab salam, ya, dan seterusnya. Nah, ini isi daripada salam, ya. Jadi kalau kita mengucapkan salam, ya, walaupun isinya tidak tergambar di dalam kata salam, ya, salam sejahtera dan sebagainya, maka dari ayat ini kita mengetahui bahwa pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di dalam hati kita, semoga semakin Anda mencintai Al-Quran, ya. Kedua, semoga Allah memberikan berkah kepada ini. Dalam ayat ini kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, dia menetapkan dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dirinya memberi rahmat. Dalam arti, ya, siapa yang beramal, annahu man amila minkum, di antara kamu berbuat salah bijahala karena kebodohan, summa taba, kemudian dia tobat, memimba'dihi, dan memperbaiki kelakuan, memperbaiki ibadah dan sebagainya, sesungguhnya fa innahu ghafurur rahim. Jadi ada 6 waktu kita mengucapkan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam arti mudah-mudahan kita sama-sama, ya, mencintai Al-Quran, mendapat rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita berdosa, segera mohon ampun, segera tobat, perbaiki akhlak, perbaiki ibadah kita, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Isinya, ya. Nah, sekarang rincian, ya, untuk selamat itu dibayangkan oleh Rasulullah di dalam beberapa ayat ini, ya. Pertama, tauhid, ya. Jadi kita akan selamat apabila kita tauhid kita benar, ya. Mari kita lihat. Kul, ini ada berapa kul ini? Kul itu kalau menurut terimanya katakan, ya. Tapi maknanya itu, ya, hal-hal penting itu. Berarti hal-hal penting yang disampaikan Rasulullah untuk menjadi perhatian kita, untuk kita kaji, untuk kita pahami, untuk benar-benar kita hayati. Setiap kata kul, ya. Di dalam Alhamdulillah ada 5 kata kul, ya. Di antara 33 itu, ya, ada 5 kata kul, diawali dengan kul. Itu menunjukkan ini harus betul-betul diperhatikan. Kul alhamdulillah wassalam, artinya perhatian, ya, betul-betul dihayati, ya. Pertama, kul inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang, ya,
an a'budalladzi tad'una min dunillah, menyembah selain Allah. Satu ya. Kul, katakan, la attabi'u ahwa'akum, jangan mengikuti kehendak mereka, kehendak mereka, mengikuti hawa nafsu. Dua jadi ya. Qad dalaltu, sungguh aku tersesat, idzan, apabila ya, yang demikian. Artinya kalau aku ikuti kemauan mereka, aku menyembah, idzan wa ma ana minal muhtadin, maka aku jauh dari mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk mendapatkan selamat dari Rasulullah SAW harus bebas dari kesyirikan. Nah, kita perdalam ya. Perdalam kesyirikan itu apa? Sehingga kita bisa selamat. Satu, jangan mengikuti hawa nafsu. Segala yang terjadi pada kita, jangan mengikuti hawa nafsu. Ada dua ayat di dalam Al-Quran ini. Satu, digambarkan orang yang mengikuti hawa nafsu, orang biasa-biasa saja. Ya, orang biasa saja. Mengapa seseorang bisa mengikuti hawa nafsu? Karena apa yang diinginkan, apa yang dimaui oleh mereka, tidak tahu bagaimana Allah membimbingnya dalam Al-Quran. Itu yang penting. Karena kita tidak tahu perintah Al-Quran kita dalam hal itu, maka kita akan dipengaruhi setan untuk mengikuti apa yang kita mau. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah memberikan bimbingan kepada kita. Nah, gitu. Misalnya kita terjadi perselisihan, ngotot kita, sehingga pecah, sehingga kita berselisih sangat tajam. Ya, itu mengikuti hawa nafsu. Sebenarnya Allah menghendaki kita untuk belajar terus di dalam surah Az-Zumar 18 ya, dan jaga persaudaraan. Itu yang sederhana. Begitu juga yang mengikuti hawa nafsu, orang yang pandai mengikuti hawa nafsu. Itu mengenai kedua, musyrik. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30-31 berkenaan dengan organisasi. Ya. Jadi berkenaan dengan organisasi, boleh berorganisasi dalam rangka bekerja sama, ya, dalam membangun ketakwaan, boleh. Ada yang masuk Muhammadiyah, ada masuk NU dan sebagainya. Tapi jangan dipelihara betul untuk menghindari rasa bangga terhadap apa yang dimiliki organisasi. Itu tuntunan itu. Ya. Jangan merasa bangga terhadap apa yang kita peroleh dalam organisasi sehingga membuat kita katakanlah sedikit sombong dan sebagainya. Ya, musyrik. Jadi berorganisasi boleh, tapi dalam rangka membangun ketakwaan dan kerjasama. Gitu ya. Itu yang perlu kita, karena kita akan terlibat. Bisa saja kita menjadi pimpinan organisasi atau anggota organisasi, tapi tidak pernah tahu bagaimana bimbingan Al-Quran terhadap organisasi. Ya. Itu mengenai syirik ya. Jadi insya Allah kalau kita terbebas dari syirik, kita akan mendapat salam dari Rasulullah SAW. Ya. Sekarang kedua,
Ayat kedua, kul, katakan Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Nomor 2 ini yang penting bagi kita, intinya kita paham Al-Quran, ngerti Al-Quran, ya itu. Kalimat panjang itu, ya, kalimat yang panjang itu berkenaan dengan akan membantu dengan pengertian-pengertian yang lain, ayat-ayat lainnya. Yang bagi kita di sini adalah Qul inni ala bainatin mir rabbi. Nah, itu saja yang penting bagi kita. Katakan, sungguh aku berada di atas petunjuk yang nyata dalam Al-Quran. Jadi kita harus memahami Al-Quran, ya. Al-Quran harus kita pahami betul-betul, ya. Sehingga segala usaha kita untuk memahami Al-Quran itu sampai mati, ya. Sampai mati baru selesai, dan tidak akan selesai. Seperti orang menyelam, ya. Semakin dalam, semakin terlihat betapa jauhnya Al-Quran. Sehingga kalau kita ada usaha untuk memahami Al-Quran, nantinya kita ketemu Rasulullah SAW, ya. Rasulullah akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasul, surah Al-Furqan ayat 30. Inni qaumit takhiru, sesungguhnya kaumku ini, umatku ini, hadzal Quran mahjura, mengabaikan Al-Quran ini. Nantinya kita bisa melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami setiap subuh mempelajari Al-Quran, ya. Mudah-mudahan itu kami tidak termasuk orang yang lalai, yang kau laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan usaha-usaha seperti itu kita bisa mempunyai alibi, alasan, ya, ya. Kul inna ala bayyinatin mir rabbi. Bayyinah di Quran itu ada sekitar 10 atau 12 kata. Al-Quran, Al-Furqan, ya, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu keterangan, ya. Jadi paham Al-Quran itu bukan paham teksnya, malah paham cara-cara melaksanakan itu. Di sini maka disebut Bayyinah. Nah, kemudian ketiga, ini baiknya kita selesaikan saja, ya. Ini lawan dari paham Al-Quran. Wa kadzabtum, sedangkan kamu mendustakan Al-Quran. Ma indi, tidak ada padaku, ya. Ma tastajilun, yang kamu minta untuk diserahkan terhadapnya. Maksudnya itu begini, orang Quraisy dulu tuh suka mengejek-ejek. Ya, kapan azab, kamu bilang azab itu segerakanlah kami, coba, gitu, ya. Selalu menantang seperti itu. Kemudian inil hukmu lillah, ya, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqusul haq, dia mengabarkan, memutuskan yang benar. Wa huwa khairul fasilin, wa huwa khairul fasilin. Fasilin itu membuat keputusan.
nanti fasilin itu Allah membuat keputusan di akhirat nanti. Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu menjadi dasar keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadili kita. Ya. Di dalam surah At-Tariq ya, mengatakan jangan main-main dengan Al-Quran, jangan main-main dengan Al-Quran. Dalam surah At-Tariq ya, Innahu fasl. Ya, sebentar saya lihat surah At-Tariq. Ya, sudah kita bisa lihat. Innahu fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu memutuskan, ya, jangan main-main, ya, gitu. Saya kira cukup ya. Masih berapa kul lagi ini, banyak kul ini yang membuat kita lebih rinci, ya. Jadi Al-Quran itu rinci sebenarnya, cuman kita saja nggak pernah rinci cara berpikir. Allah membimbing kita cara berpikir. Allah membimbing kita cara membuat keputusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.